Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel TPKK Japiter Tinambunan. Salam sehat buat kita semua, Tuhan memberkati. Firman Tuhan pada pagi hari ini, di hari yang ke-171 tahun 2024, tanggal 19 Juni, diambil dari kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ke-6 dengan perikop langit baru dan bumi baru. Sebagai inti nats ayat pada hari ini, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Inilah firman Tuhan pada hari ini. Dan bacaan pagi sebagai pendukung firman Tuhan diambil dari surat Rasul Paulus ke Jemaat Korintus pasal yang kedua, pasal yang ke-11, ayat yang ke-12 sampai 15. Jadi 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 12 sampai 15. Jadi surat yang kedua Rasul Paulus. Perikopnya adalah Paulus dan rasul-rasul palsu. Dan sumber kedua, bacaan malam ya untuk mendukung ayat hari ini, diambil dari surat Rasul Paulus juga ke Jemaat Rom pasal 15 ayat 9 sampai dengan 13. Kabar baik untuk bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Inilah firman Tuhan pada hari ini yang kita lihat dari 3 perikop ya. Perikop pertama tadi adalah langit baru dan bumi baru. Apa maksud langit baru itu dan bumi baru? Perikop tentang langit baru dan bumi baru adalah bagian dari harapan Kristen akan akhirat yang dijanjikan oleh Tuhan kepada umatnya untuk masa depan yang penuh dengan kebahagiaan dan kemenangan atas dosa dan kematian. Nah, inilah harapan di tempat yang baru, di langit baru dan bumi yang baru.
bagaimana gambaran langit baru dan bumi yang baru tersebut, ya. Nah, dalam kitab Wahyu pasal 21 ya, ayat 1 sampai 2 mengatakan, "Lalu aku melihat langit baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi." Jadi itulah gambaran ya. Jadi langit yang pertama yang sekarang kita diami dan bumi yang pertama yang sekarang kita diami akan hilang semua. Dan juga laut yang kita lihat begitu luas ya, laut itu juga akan hilang, diganti dengan langit baru dan bumi yang baru. Nah, ada lagi di sana, ada kota kudus. Kota kudus itu ialah Yerusalem yang baru, ya, yang turun dari surga, ya, dari Allah sendiri yang berkuasa, ya. Nah, gambarannya katanya adalah seperti pengantin perempuan yang didandani, ya, untuk menyambut pengantin laki-laki, ya. Jadi seperti itu, didandani begitu hebat, dipersiapkan. Ini hanya merupakan gambaran ya, supaya kita bisa melihat bagaimana langit yang baru, ya. Nah, kemudian di dalam ayat yang lain ya, bagaimana sih gambaran langit yang baru dan bumi yang baru? Itulah the news of Jerusalem. Jerusalem yang baru. Dikatakan oleh Allah, Sion adalah tempat tinggalku selama-lamanya. Inilah Sion yang tempat tinggal Allah. Pada langit yang baru dan bumi yang baru dikatakan Sion atau Jerusalem yang baru. Mungkin kita bisa membayangkan kalau ada Yerusalem yang baru, terus apa yang ada di Yerusalem yang baru itu? Nah, kalau kita lihat ya, di dalam kitab Wahyu ini ya mengatakan bahwa gambaran daripada Yerusalem yang baru itu ya, itu dikatakan bahwa semacam kota berbentuk segi 4. Nah, jadi dikatakan bahwa panjangnya 2.400 kilometer dalam ukuran manusia biasa. Nah, kalau dalam Alkitab memang dikatakan 12.000 stadia. Nah, jadi 2.400 km lebarnya, 2.400 km panjangnya, dan 2.400 km tingginya. Inilah Yerusalem yang baru itu. Dan ini bisa kita lihat ya dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari ya, yaitu yang dikeluarkan oleh Lai tahun 1987 ya. Nah, dan juga dalam Alkitab, kalau kita punya Alkitab dalam bahasa Batak Toba, nah seperti ini ya. Ya, ini bahasa Batak Toba ini tahun 1987
dikeluarkan oleh helai. Di sana semua dijelaskan. 2.400 kilometer ya, tinggi, lebar, dan panjang. Nah, kemudian tebal temboknya itu ya, jadi tembok yang dindingnya itu katanya 60 meter. Ya. Nah, atau dikatakan 144 hasta, ya. Nah, kemudian tembok terbuat dari batu baiduri pandan, ya. Nah, kemudian kotanya dari emas murni, jalan rayanya. Nah, kemudian tengah kota mengalir sungai dan ada pohon yang rindang berbuah setiap bulan, cuma-cuma diambil. Nah, kemudian dalam kota ini adalah pintu sebelah timur, ada pintu sebelah timur dan sebelah barat. Dan pintu-pintu itu semua terbuat dari mutiara. Ya, jadi ada 12 pintu. Nah, 12 pintu itu nama-nama dari 12 suku keturunan daripada Yakub, ya. Sebelah selatan itu katanya ada 3 pintu, namanya Simeon, ya, Isasar, dan Jebulon. Sebelah utara, ya, itu Ruben, Juda, dan Levi. Nah, pintu sebelah timur itu Yosef, Benjamin, kemudian Dan. Nah, pintu sebelah barat yaitu Gad, ya, Aser, dan Naftali. Itulah pintu-pintu di kota tersebut. Nah, kemudian pondasi daripada kotanya, ya, pondasi temboknya itu ada 12 jenis batu. Nah, batu tersebut, ya, pertama adalah baiduri. Yang kedua batu nilam. Dan yang ketiga batu yakut. Yang keempat batu jamrud. Yang kelima batu baiduri sepah. Yang keenam batu delima. Yang ketujuh batu ratna cempaka. Dan yang kedelapan adalah batu pirus. Yang kesembilan batu topas. Yang kesepuluh adalah batu lazuardi. Dan yang ke-12 adalah batu kecubung. Nah, pada tembok kota dan pada pondasi tersebut terlukis 12 nama rasul. Jadi di setiap batu itu ditulis nama-nama murid Tuhan Yesus. Siapa nama-nama rasul itu di dalam 12 batu itu sebagai pondasi? 1. Simon Petrus, ya. Nah, kemudian adalah Andreas. Yang ketiga Yakobus, ya, putra daripada Zebedeus. Nah, yang keempat Yohanes, saudaranya Yakobus. Yang kelima Filipus. Yang keenam Bartolomeus. Yang ketujuh Thomas. Yang kedelapan Matias pemungut cukai. Yang kesembilan Yakobus anak Alpeus. Yang ke-10 adalah Tadeus, ya, atau disebut juga dia Lebeus. Nah, yang ke-11 adalah Simon orang Kanan. Nah,
Yang ke-12 tadinya adalah Judas Iskariot, tapi dia diganti ya dengan terpilihnya Matias sebagai pengganti ya. Yang tadinya ada 2 calon, yaitu adalah Justus ya, atau dikatakan juga Yusuf, dan Matias. Tetapi setelah diundi ya, pada saat persiapan ya, setelah mereka kembali dari menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus naik ke sorga, mereka pulang ke Yerusalem untuk berada di satu tempat. Nah, disinilah dipilih Matias, dan terpilihnya Matias ini adalah diundi, sehingga dalam menerima Roh Kudus pada saat mereka berada di Yerusalem, lengkap 12 Rasul Tuhan Yesus. Jadi Matias adalah sebagai pengganti daripada Judas Iskariot. Nah, itulah bentuk gambaran daripada tempat kita, life after life, the news of Jerusalem. Artinya Yerusalem yang baru, seperti itu bentuknya. Nah, memang dalam catatan Alkitab mungkin jarang melihat angka-angka dan lebar pandangan segala macam, tidak terus. Tetapi di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Baru tahun 1987, yaitu kabar baik bahasa Indonesia sehari-hari. Kemudian ada cetakan juga bahasa Batak Toba Siganupari tahun 1989. Silahkan dicari bukunya, di sana akan terdapat ukuran-ukuran daripada Yerusalem yang baru, yang jelas dikatakan adalah seperti ukuran meteran dari manusia. Setelah malaikat melihat tongkat pengukur itu, diukur 2.400 km tinggi, lebar, panjang, dan tebal temboknya 60 meter. Dan pintunya yang ke-12 terbuat dari mutiara. Nah, ini hanya membawa pandangan kita. Langit yang baru, Yerusalem yang baru. Langit yang baru dan bumi yang baru. Karena dunia ini akan tidak kelihatan lagi, lenyap. Langit pun lenyap. Dan laut itu hilang. Bahkan nanti adanya cuma lautan api ya. Lautan api yang ada. Itu tempat orang-orang yang berbuat ya. Nanti kita lihat dalam perbuatan apa saja orang-orang yang bisa dimasukkan dalam lautan api tersebut ya. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop kita, itu langit baru dan bumi yang baru. Dalam penjelasan dari ayat 1 sampai dengan 6 dikatakan begini. Lalu saya melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Langit pertama dan bumi pertama pun hilang, serta laut lenyap. Nah, ini dikatakan ya oleh ini kebetulan yang wahyu ini adalah Yohanes, penglihatan Yohanes ya. Dia dibuang di kota Patmos, dan di sini dia adalah menerima wahyu dari Tuhan, penglihatan dia. Nah, maka saya melihat kota suci itu, yaitu Yerusalem yang baru, nah, turun dari surga, dari Allah. Kota itu sudah disiapkan seperti seorang pengantin perempuan didandani untuk ya menemui pengantin laki-laki. Kemudian lalu saya mendengar suara dari tahta itu berseru dengan keras, sekarang tempat tinggal Allah adalah bersama-sama dengan manusia. Ia akan hidup dengan mereka. Jadi di langit yang baru itu ya, tempat tinggal Allah dan manusia itu bersama. Artinya di sana Allah yang akan
memimpin semua manusia yang berada di Yerusalem yang baru. Nah, maka waktu beberapa hari yang lalu, bahwa Tuhan Allah menyiapkan perjamuan pesta. Perjamuan pesta itu dengan adanya daging-daging yang gemuk dan anggur-anggur yang berkualitas. Nah, siapa yang masuk ke sana? Siapa yang mendapat undangan? Nah, itulah yang mengundang itu kan Yesus, ya. Mengundang itu Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa melalui aku, tidak ada yang sampai ke Bapa di Yerusalem yang baru. Nggak ada sampai tanpa Yesus. Nah, kemudian lalu saya mendengar suara tadi katakan, sekarang tempat tinggal Allah adalah bersama-sama dengan manusia. Jadi tidak ada lagi berbeda kita. Sama tempat tinggal kita dengan Allah. Jadi dalam Galatia 6 ayat 9 selalu dikatakan, ya, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya, saat Yesus datang, kita masuk dalam kerajaan surga. Ada kalaunya. Kalau kita tidak lemah, kalau kita lemah, tidak masuk. Makanya katanya yang terdaftar pertama bisa jadi ya datang belakangan, bahkan tidak dapat antrian. Tapi yang datang belakangan bisa jadi masuk yang pertama. Kenapa? Karena imannya tidak lemah, dia kuat. Nah, kemudian ia akan menyeka segala air mata, menghapus segala air mata dari mata mereka, ya. Kematian tidak ada lagi, kesedihan tidak ada lagi, tangisan tidak ada lagi, atau kesakitan pun akan tidak ada lagi. Hal-hal yang lama sudah lenyap. Kalau di dunia ini kita masih sakit, penderitaan, ya, kematian, dan kita masih berpisah aja dengan teman itu, bisa sedih, menangis. Di sana tidak ada lagi, lenyap semua. Pokoknya sudah bersama Allah, semua itu hilang katanya. Nah, lalu dia duduk di atas tahta itu berkata, sekarang aku membuat semuanya baru. Tuhan mengatakan, aku membuat semuanya baru. Dan ia berkata juga pada saya, kata Yohanes ini ya dalam penglihatan, bahwa tulislah ini, sebab perkataan-perkataan ini benar dan dapat dipercaya. Oh, ini. Jadi Allah sudah mengatakan kepada, tulis. Perkataan-perkataan ini benar dan dapat dipercaya. Bagi orang yang tidak percaya, ya terserah. Itu sama dengan waktu Allah mengatakan kepada Yeremia, ya, katakan sama Zedekia supaya dia menyerah kepada Raja Babel, supaya dia selamat bersama dengan keluarganya. Walaupun kota Yehuda akan dihanguskan oleh Nebukadnezar. Tapi apa kata Zedekia? Wah, kalau saya menyerah kepada Israel, menyerah kepada Raja Babel, katanya, nanti orang-orang saya, ya, yang membelot, yang pergi ke Babel, itu akan melecehkan saya, katanya. Jadi yang ditakutin manusia, bukan Tuhan yang ditakutin, ya. Nanti melecehkan saya. Saya dipermalukan sama mereka. Wah. Kemudian Yeremia mengatakan, itu tidak akan terjadi. Tidak, jangan khawatir. Kamu tidak akan dilecehkan. Pokoknya kalau kamu menyerah, kamu dan keluargamu selamat. Akhirnya selesai pembicaraan mereka berdua, Zedekia sama sekali tidak ngeh. Ya. Dia lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Nah, inilah kalau Allah mengatakan, siapa yang menghormati aku,
akan kuhormati. Siapa yang menghina aku akan kuhina. Nah, Zedekia sudah menghina Allah. Dia lebih yakin sama manusia, bukan kepada Allah. Allah sudah mengatakan kau menyerah supaya kau selamat dan keluargamu. Tapi dia bilang, oh nanti pembelot-pembelot yang dari Juda yang pergi ke Babel itu akan melecehkan saya, katanya. Ya, masih manusia yang ditakutkan. Padahal sudah kritis, ya, kerajaan Yehuda itu sudah kritis, ya. Nah, kemudian dia bilang kepada Yeremia, jangan kasih tahu kepada pegawai-pegawai saya apa yang kita bicarakan ini, katanya. Ya, Yeremia pun ya pulang, nggak diberitahu, karena itu bukan perintah Tuhan kan, ya kan, itu kan manusia. Zedekia yang mengatakan, ya dia turuti aja, nggak disampaikan. Terus bertanya, apa katanya? Oh enggak, kami hanya bicara biasa-biasa saja, katanya. Tapi apa hasil? Kerajaan Babel, Nebukadnezar mengirim panglima-panglimanya dari Kasdim untuk menyerbu kerajaan Yehuda. Coba. Sehingga Zedekia melarikan diri pada waktu malam-malam, ya, sampai ke Ramat. Tapi dikejar oleh perwira-perwira Kasdim, ditangkap, dibawa ke Babel. Ya. Begitu dibawa ke Babel, apa yang terjadi? Anak-anaknya semua disembelih di depan matanya, coba. Disembelih di depan matanya anak-anaknya. Ya. Dan perwira-perwiranya, perwira tingginya itu disembelih di depan matanya. Ini menyaksikan supaya karena dia, ya, tidak menurut kepada Tuhan, lebih hormat kepada manusia, disembelih di depan matanya. Habis itu apa yang terjadi? Dibutakan matanya. Kalau dibutakan berarti itu dicongkel matanya dua-duanya. Setelah dicongkel dua-duanya, dia buta, diikat lagi dengan rantai tembaga, kaki dan tangannya, dimasukin penjara. Nah, inilah, ya, yang tidak menghormati Tuhan. Nah, jadi dikatakan bahwa dia yang duduk di atas tahta itu berkata, sekarang aku membuat semuanya baru. Jadi dengan penglihatan daripada Yohanes ini, tulis, ya, dan ini benar adanya. Nah, lalu berkatalah Tuhan, itulah ayat hari ini, ya, sudah selesai. Akulah yang pertama dan yang terakhir, Alfa dan Omega. Akulah Tuhan, ya, dari permulaan sampai penghabisan. Jadi diselesaikan. Tuhan mengatakan sudah selesai pada hari kiamat itu. Tapi itu kira-kira berapa tahun lagi akan datang? Ya, ya, karena dunia setelah Masehi itu bagi Tuhan baru 2 hari 24 tahun. Ya, ini 2024. Sebab 1000 tahun itu bagi Tuhan 1 hari. Apakah hari ke-7 Tuhan datang? Atau hari ke-6? Kita tidak tahu. Sekarang baru hari kedua nih. Jadi 1000 tahun 1 hari bagi Tuhan. Nah, jadi kita tetap, tapi semua itu pasti terjadi. Dikatakan oleh Tuhan pasti terjadi. Lalu berkata, sudah selesai. Akulah Alfa dan Omega. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa wah, Yesus itu umurnya berapa tahun, ya. Nah, bahkan orang Yahudi pun melecehkan dia. Bagaimana kau bisa berkata sebelum Abraham ada kau sudah ada, katanya. Sedangkan kau anaknya tukang kayu, Yusuf. Lah, inilah pernyataan oleh orang-orang Yahudi, ya. Sedangkan Yesus mengatakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Bahkan sebelum dunia diciptakan, aku sudah ada. Nah, kemudian kita lihat dalam penciptaan. Mari kita ciptakan manusia sesuai dengan gambar kita, ya, sesuai dengan gambar kita. Nah, kemudian Tuhan Allah juga tidak bisa melihat manusia secara langsung. Tapi kalau nanti di Yerusalem yang baru bersama-sama dengan Allah, sudah bersama bersukacita dengan Allah. Nah, sekarang
Setiap orang yang haus akan kuberikan makan dengan cuma-cuma, dan sumber air yang memberi hidup. Wah, jadi inilah yang selalu kita renungkan. Life after life. Hidup setelah kehidupan sekarang. Itulah ke Yerusalem yang baru. Nah, kemudian orang-orang yang menang akan menerima hal-hal itu daripadaku. Aku akan menjadi Allahnya dan ia menjadi anakku. Wah, di sanalah persaudaraan sejati. Langsung diain oleh Allah semua anak-anaknya. Dia menjadi Allah kita. Jadi kalau sekarang kita juga mengaku anak-anak Allah, ya nggak apa salahnya. Sebab nanti pun di kerajaan surga seperti itu, anak-anak Allah. Nah, tapi dikatakan begini. Nah, inilah tadi, siapa yang bisa masuk dalam kerajaan surga? Tetapi orang-orang pengecut, orang pengkhianat, orang bejat, pembunuh, orang cabul, orang yang memakai ilmu-ilmu gaib untuk mengelabui orang, dukun-dukun, ya. Kemudian menyembah berhala dan semua pembohong akan dibuang ke dalam laut api dan belerang yang bernyala-nyala, yaitu kematian tahap kedua. Jadi itu setelah kematian pertama, ya. Nah, jadi makanya Paulus mengatakan, saya sudah yakin akan memenangkan karena dia pengikut Yesus, ya. Jangan sampai ada kematian kedua. Nah, ini kematian kedua kata Allah tadi bagi orang-orang yang seperti itu. Nah, sehingga kita mengatakan bahwa tadi life after life, bukan death after life. Nah, waktu yang lalu saya katakan kalau life after life dikuasai oleh Roh Kudus dan Yesus Kristus dan bersama dengan Allah. Tapi kalau death after life dikuasai oleh iblis dan dia masuk ke lautan api yang menyala-nyala bersama belerang. Inilah firman Tuhan pada hari ini, bahwa dunia baru, langit baru tercipta, dan itulah Yerusalem yang baru, the news of Jerusalem. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop yang kedua, yaitu bacaan pagi yang diambil dari 2 Korintus pasal 11. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus, pasal 11 ayat 12 sampai dengan 15. Paulus dan rasul-rasul palsu. Siapakah rasul-rasul palsu menurut Paulus? Nah, jadi orang-orang yang mengaku sebagai rasul utusan Tuhan tanpa diutus atau diakui oleh Tuhan. Nah, itulah rasul-rasul palsu. Mengaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, tapi dia tidak diutus oleh Tuhan Yesus, ya. Banyak orang itu. Karena Yesus sudah mengatakan, banyak orang menyembuhkan orang yang sakit dengan nama Tuhan, ya. Berdoa segala macam dengan menyebutnya nama aku, tapi saya tidak kenal dia. Nah, itulah rasul-rasul palsu, ya. Saya tidak kenal dia. Mereka berkhotbah atas namaku, mereka menyampaikan firman Tuhan atas namaku, tapi saya kenal dia. Nah, itulah dikatakan Paulus, orang-orang yang mengaku sebagai rasul utusan Tuhan, ya, tanpa diakui oleh Tuhan. Nah, kemudian Paulus menegaskan bahwa, ya, pemahaman ajaran Kristus tidak dapat diterima dan harus dihindari oleh umat Kristen. Nah, ini jadi rasul-rasul palsu itu mengatakan seperti itu. Jadi dikatakan bahwa pemahaman ajaran Kristen tidak dapat diterima, ya, dan dihindari oleh umat Kristen. Tuh. Itu rasul-rasul yang palsu itu. Kemudian orang-orang yang menyebut bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan. Palsu. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, ya hati-hati. Ya. Itu.
Nah, kemudian ada orang menyebut bahwa dalam perjanjian lama, ya, bahwa Allahnya Israel itu katanya adalah berhala. Ada orang berpendapat itu. Jadi hanya mengakui perjanjian baru, Yesus Kristus. Wah, ini juga nggak benar kan? Padahal dalam perjanjian lama menjanjikan Yesus Kristus datang, kemudian kembali ke surga, ya, itulah Trinitatis. Ya. Jadi Trinitatis itu dijabarkan dalam buku kitab perjanjian lama dan baru. Ya. Perjanjian lama itu memang Allah yang berkuasa. Allah yang mengatakan segala-galanya, memerintah langsung. Tapi dalam perjanjian baru setelah Allah mengutus anaknya Yesus Kristus, ya, Allah tidak lagi menyampaikan sesuatu karena sudah disampaikan kepada Yesus Kristus. Waktu dia dibaptis, apa kata Allah? Waktu selesai dibaptis, bangun dari air, ya, oleh Yohanes Pembaptis, apa yang terjadi? Langit terbuka. Wah, coba langit terbuka. Terbuka, langsung kelihatan begitu ke atas, ya. Bagaimana bentuknya langit terbuka itu? Wah, kita juga kalau melihat itu mungkin kita juga kaget itu. Tapi kita tidak melihat itu langit terbuka, ya. Hanya dalam dikatakan langit terbuka. Kemudian keluar suara dari atas, ya. Dan diikuti dengan Adam hingga merpati, ya, di dalam tubuh Tuhan Yesus. Dan keluar kata-kata, inilah anak kesayanganku. Dialah yang menyenangkan hatiku. Nah, jadi makanya dalam perjanjian baru, ya, Tuhan Yesus langsung bekerja. Dan langsung dia datang. Walaupun dia tidak pernah mengaku, akulah Allah. Tidak. Kenapa? Kalau itu dibilang, mereka merusak sistem yang dibuat. Karena Allah tidak boleh bertemu dengan manusia. Itu sudah dibuktikan pada waktu di Gunung Sinai. Waktu Allah memberikan 10 firman Tuhan, ya, bahwa gunung itu menyala semua. Coba. Kemudian suara menggelegar. Aduh, akulah Tuhan Allahmu, katanya. Waduh, bangsa Israel takut. Waduh, Musa, katanya, jangan kami bertemu dengan Tuhan, mati kami, katanya. Biar kau ajalah yang pergi, temuilah dia. Apa kata-kata Tuhan, kami akan turuti loh, menurut Israel. Sehingga Allah mengatakan, nah, coba kalau seperti ini bangsa Israel, mereka akan sejahtera, kuberikan kepadanya. Ya, itu. Tapi kita lihat, ya, mereka ingkar juga janjinya. Kami turuti, katanya. Begitu Musa turun dari Gunung Sinai, dia bawa 2 loh batu, Israel sudah menyembah berhala. Ya, diciptakan oleh Harun, dibuat lembu, diambilin emas mereka di ini. Nah, ditanya, kenapa kamu? Ya, kamu kan tahu ini, bangsa ini kan sangat nakal semua, ya. Mereka itu sudah apa nama itu, mengancam saya, pokoknya bikin kalau nggak begini. Ya. Jadi mereka menganggap bahwa Musa tidak akan turun lagi, maka dibuatlah menyembah berhala lembu itu, katanya. Nah, tapi Musa langsung menghabiskan lembu dan dibakar semua, dibuang, ya. Nah, kemudian di sana Allah marah. Wadah, saya musnahkan semua bangsa ini, katanya. Tapi Musa bijak, ya. Waduh, bagaimana Tuhan? Apa kata orang Mesir? Dibawa umatnya ke gunung untuk dimusnahkan. Waduh, tolonglah, kasihanilah Tuhan, katanya. Oke, Tuhan mengatakan, rencana semula saya batalkan, dan ini rencana yang kamu lakukan. Pilih di antara mereka, ya, siapa yang menyembah aku dan siapa yang menyembah berhala. Biarpun nanti saudaranya membunuh saudaranya sendiri, jalankan. Sehingga pada waktu itu terjadi, ya, perang bersaudara. Kenapa terjadi perang saudara? Yang tidak percaya kepada Tuhan dibunuh, yang percaya kepada Tuhan membunuh yang tidak percaya. Jadi di sana ada ipar, ada mantu, ada istri, bisa aja. Istrinya percaya Baal karena tadi dikasih emasnya, suaminya enggak, dibunuh itu istrinya. Enggak ada cerita, ya. Dibunuh. Istri, ipar, adik, saudara, bapak tua, bapak muda, semua dibunuh. Tidak ada yang tinggal, ya. Nah, pada waktu itu maka 3.000 orang meninggal
pada saat itu. Nah, itulah ya. Kalau kita lihat kejadian ya, dalam ada ajaran-ajaran palsu itu ya. Nah, itu juga mereka juga mungkin ya roh-roh yang palsu lah mengajarkan mereka. Tuhan sudah beri, akulah Tuhan Allahmu. Tidak ada Allah lain selain dari aku. Dan Tuhan mengatakan dari firman 1 sampai ke 10 itu sudah diberikan semua jelas dan disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Ya, hormatilah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwa, dari kekuatanmu, dan hormatilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Disempurnakan. Karena tidak ada yang hidup kalau berdasarkan hukum Tuhan itu. Gak ada yang hidup. Nah, itu dikatakan oleh Paulus ya, bukan karena perbuatan tapi keselamatan dari anugerah. Sola gratia, keselamatan anugerah. Sola fide, ya, karena iman, percaya, ya kita dibenarkan. Kemudian sola scriptura, artinya hanya dengan Alkitab. Itu pegangan kita. Nah, sekarang Paulus mengatakan tadi bahwa sehingga ya orang-orang sesat itu ya menganggap mereka ya bahwa yang paling benar, dan ajaran Yesus ya yang benar dalam perjanjian baru dianggap mereka itu tidak. Keselamatan bisa kita buat sendiri kok, tanpa Yesus juga bisa selalu, kira-kira begitu ajaran-ajaran palsu. Nah, kemudian dalam perikop lain ya 2 Korintus pasal 11 ini Paulus ya mengajak dalam suratnya. Jadi katakan begini, apa yang saya lakukan sekarang akan terus saya lakukan. Jadi saya tidak akan mundur. Kalau sudah saya tetapkan A, pengikut Yesus A, walaupun saya mati. Nah, itu Paulus itu ya. Jadi kencang Paulus ini. Ya mungkin karena dia kencang, karena dia tadinya menghina orang Kristen, tapi setelah dipilih Yesus, dia menjadi bertobat sama sekali. Apa yang sudah saya lakukan sekarang akan terus saya lakukan, katanya, supaya rasul-rasul yang lain itu ya tidak punya alasan untuk membesar-besarkan diri dan berkata bahwa mereka bekerja seperti kami, kata Paulus ya. Jadi supaya tidak mengelabui apa yang sudah diajarkan oleh Paulus ya, untuk menghilangkan rasul-rasul palsu. Nah, orang-orang seperti itu adalah rasul-rasul palsu. Jadi sini sudah dijelaskan itu palsu. Jadi mereka bekerja ya dan mengetahui orang dengan menyamar ya sebagai rasul. Jadi dengan penyamaran ya, seolah-olah mereka itu benar, tapi sebenarnya tidak. Nah, sehingga katanya, maka dengan demikian waspada terhadap nabi-nabi palsu ya yang membawa-bawa Injil ya, dan ya Barnabas ada juga itu membawa Injil Barnabas. Ini loh Injil Barnabas yang asli, yang ini yang benar. Injil kalian itu nggak benar. Banyak orang mengatakan sekarang ini bahwa Injil kita ini katanya palsu. Ini ya, inilah ajaran-ajaran palsu itu. Dikatakan Injil kan itu palsu, yang benar itu udah Injil Barnabas. Oh, ada tuh mengatakan ya orang lain. Hati-hati, kita harus waspada dengan mereka-mereka ini ya. Nah, kemudian ada yang mengatakan Allah Israel dianggap sebagai Baal. Nah, ini ada juga bahwa karena mereka, apalagi di orang Batak itu ada juga teman kita tuh di Bata Jahuba itu katanya adalah Baal. Ya, tidak ada katanya di Bata Jahuba. Dan Allah itu tidak ada katanya dalam kamus orang Kristen. Allah adalah milik ya. Memang kalau Al-Quran dikatakan Allah ya. Nah, katanya kita tidak memunaki. Nah, inilah ajaran-ajaran yang palsu. Waspada, kata Paulus ya. Nah, semuanya itu akan dijawab dengan adanya Trinitatis, 3 bentuk ya, yaitu Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus adalah suatu konsepsi sistem saling membutuhkan, saling mempengaruhi, dan saling berhubungan, dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak pernah bertentangan. Satu kata.
Itulah dikatakan Trinitatis. 3 bentuk tapi satu. Saya katakan bahwa segitiga sama sisi, 3 sisinya, tapi satu barangnya, bukan 3 barangnya. Bahwa segitiga sama sisi itu adalah satu. Nah, sehingga dengan demikian inilah merupakan pedoman kita, ya, bahwa Trinitatis percaya kepada Tuhan Allah dan juga Yesus Kristus sebagai penyelamat dunia dan Roh Kudus sebagai penolong kita. Ketiga-tiganya itulah konsepsi sistem, bukan 3 orang tetapi satu kesatuan. Tapi mereka tetap menyatu. Hanya caranya mereka untuk menyelamatkan manusia yang ada di dunia ini. Nanti kita lihat bahwa di dalam Yerusalem yang baru, bahwa Allah memerintah bersama kita. Nanti kita buktikan Trinitatis itu di dalam Yerusalem yang baru. Setelah kita berada di sana mendapatkan undangan dari Allah. Itulah nanti pembuktian yang sebenarnya. Kalau dunia ini tidak bisa dibuktikan bagaimana Trinitatis, tapi nanti dibuktikan di Yerusalem yang baru. Siapa sebenarnya Trinitatis itu? Di sanalah pembuktiannya. Maka mari kita nanti sama-sama untuk membuktikannya di Yerusalem yang baru. Nah, sekarang bacaan malam, ya. Ini surat Paulus juga kepada jemaat yang di Rom, ya, pasal 15 ayat 8 sampai 13. Ini kabar baik untuk bangsa-bangsa Yahudi dan yang bukan Yahudi. Jadi ini untuk non-Yahudi. Nah, apa maksud perikop ini? Apa maksudnya? Paulus, ya, menganggap kabar baik sebagai keselamatan juga ditawarkan kepada bangsa-bangsa yang non-Yahudi. Jadi supaya dunia itu selamat. Bukan hanya Yahudi yang selamat, tapi dasarnya ada di Yahudi, ya. Maka Allah juga menyelamatkan Yahudi, menyelamatkan Israel, ya. Katanya dari pembuangan Babilonia yang 70 tahun disiksa, diselamatkan juga supaya bisa sebagai pusat senter pemberitaan firman Tuhan kepada seluruh bangsa-bangsa. Nah, salah satu orangnya yaitu Rasul Paulus, ya. Dan dia orang Yahudi. Tapi sudah banyak yang bukan Yahudi diselamatkan oleh dia. Termasuk di jemaat yang di Rom, ya, Yunani, ya, banyak. Nah, jadi ini menimbulkan bahwa keselamatan melalui iman percaya kepada Yesus Kristus tidak hanya terbatas pada keturunan Yahudi. Jadi percaya kepada Yesus juga termasuk semua keturunan, ya, ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Dalam perikop yang lalu, Tuhan telah membebaskan Israel dari pembuangan Babel, ya, dipulihkan mereka supaya ada untuk perpanjangan Tuhan nanti menyampaikan firman Tuhan ke seluruh dunia. Itu kira-kira. Nah, kemudian dalam Yesaya 49, ya, kita lihat ayat 6, ya, bahwa Tuhan mengatakan kepada Yesaya, ya, terlalu sedikit bagimu, katanya, hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, ya, dan untuk, ya, mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Jadi terlampau sedikit, katanya, tugas kalau hanya untuk bangsa Yahudi. Nah, tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan daripadaku sampai ke ujung bumi. Nah, jadi itu merupakan rencana Tuhan, ya, supaya keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa di ujung bumi, artinya semua manusia. Inilah kepada orang Batak kita mengatakan no mention lah, pembawa berita itu di tanah Batak. Nah, itu juga termasuk rencana Allah supaya sampai ke ujung bumi. Termasuk ujung bumi lah orang Batak itu, mungkin, ya, dalam peta, ya, sehingga bisa kita menjadi HKBP, Huria Kristen Batak Protestan terbesar di Asia Tenggara, ya. Ini menurut
statistik. Nah, dalam perkara ini Paulus ya mengatakan bahwa Yesus juga membuat bangsa-bangsa lain ya memuliakan Allah karena kebaikannya kepada mereka. Jadi dikembalikan, Paulus Yesus juga membuat seperti itu katanya. Nah, dalam Alkitab tertulis dalam 2 Samuel 22 ayat yang ke-50. Aku akan memuji engkau di antara bangsa-bangsa. Aku akan menyanyikan pujian untuk namamu. Nah, jadi sudah semua. Nah, kemudian dalam kitab Ulangan 32 pasal 30 ayat 43 ya, bergembiralah bersama umat Allah yang terpilih, hai bangsa-bangsa. Nah, jadi ini kembali lagi tadi, bergembira bersama-sama di mana? Di Yerusalem yang baru. Bagi siapa? Yang terpilih. Berarti yang terpilih. Jadi dia akan ikut di Yerusalem yang baru bagi yang terpilih ya. Nah, dan pujilah Allah, hai semua bangsa, hendaklah semua orang memuji Dia. Mazmur 117 ayat 1 ya. Pujilah Tuhan hai segala bangsa ya. Megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Dan ini pula lah yang dikatakan oleh Yesaya ya. Dari keturunan Isai akan muncul seorang yang akan memerintah bangsa-bangsa. Kepada Dialah ya bangsa-bangsa itu berharap. Nah, yaitulah keturunan Isa atau keturunan Daud ya, Yesus. Kepada Dialah semua bangsa berharap. Apakah kita mau masuk ke Yerusalem yang baru, life after life, atau tidak? Tergantung kepada kita masing-masing. Demikianlah bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebagai kesimpulan kita adalah Allah adalah Alfa dan Omega ya, dalam menciptakan langit baru dan bumi yang baru sebagai tempat kita yang terakhir untuk bersama dengan Tuhan Allah. Dia awal dan habis, dan dikatakan selesai. Setelah Allah menciptakan itu, maka dunia itu selesai sudah. Apakah kita bisa bersama dengan Tuhan dengan undangannya untuk ikut dalam perjamuan pesta? Ya, mari kita tentukan hari ini pada diri kita masing-masing. Nah, kemudian yang kedua tadi, Paulus ya, adanya ajaran-ajaran palsu yang bisa ya mengobrak-abrik orang ya yang percaya pada Yesus. Jadi ajaran-ajaran palsu itu mari kita hindari. Seperti contoh, Yesus bukan Tuhan, itu ajaran palsu ya. Bahwa keselamatan bukan hanya Yesus katanya. Kita juga bisa kok menyelamatkan diri, kenapa harus Yesus? Nah, itu ajaran-ajaran palsu ya. Nah, hati-hati dengan saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, kabar baik untuk semua bangsa-bangsa yang bukan Yahudi sebagai rencana Allah untuk menyelamatkan dunia. Itulah perikop kita pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita renungkan bersama, dan terutama tugas kita, tujuan akhir hidup kita, begin the end in mind, life after life, the news of Jerusalem. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Subscribe, comment, and share. Bye. Thank you for watching.